Sampurasun, selamat datang di Ruang Cerita bersama gua Fajar Surya Budiman. Di episode kali ini saya kedatangan seorang kakak, mentor saya, kemudian saudara saya yang sudah lama banget saya tidak ketemu. Terakhir saya ketemu dengan beliau itu di 2017 pada saat saya masih berangkat ke Papua, bolak-balik ke Papua, dan beliau ini adalah seorang pilot dari Trigana Air. Beliau juga adalah seorang pengusaha kopi yang melestarikan kopi Wamena. Nah, penasaran seperti apa beliau hari ini akan bercerita? Tanpa panjang lebar, saya sambut kakak Denny Jigibalo. Apa kabar kakak? Puji Tuhan, kabar baik. Selamat pagi adik. Pagi. Sudah lama ya baru jumpa kita nih. Itu lagi, salam dari timur. Oi, hormat. Wah, kinaonak. Salam buat semua. Iyo kakak. Salam sehat selalu dari Amin. Kita dari timur sini buat semua teman-teman dimanapun berada. Amin. Kakak yang pasti sehat selalu toh dengan keluarga di sana. Puji Tuhan, sehat selalu. Oh ya, kakak, sebelum kita nanti akan bahas tentang dunia perkopian dan dunia perpesawatan nih. Saya mau tahu dulu kegiatan kakak selama hampir mungkin 4 bulan kita di masa pandemi ini. Ada hal unik apa sih yang mungkin kakak rasakan yang berbeda selain memang ini mungkin pandemi, tapi ada hal unik apa yang mungkin kakak rasakan bersama keluarga atau dengan masyarakat dan lain-lainnya seperti itu, mungkin bisa dibagikan ke teman-teman Ruang Cerita kakak. Terima kasih ya, dengan adanya pandemi ini kan semua hampir, bukan kita di Wamena, Papua atau Indonesia, tapi seluruh dunia ya terjadi wabah yang begitu luar biasa. Tapi ya kita bersyukur karena semua pemeliharaan Tuhan sampai saat ini kita ada. Memang yang terjadi di kita hari ini itu memang ada perubahan, mungkin pembatasan secara sosial, dan kita tidak bisa bebas seperti begitu. Itu yang kita rasakan hari ini. Puji itu kita di Wamena ini informasinya 18, tapi semua sudah kembali. Tinggal satu yang masih dirawat yang positif. Pada umumnya dengan adanya pandemi ini memang ya ada pro dan kontranya. Kita melihat mungkin yang satu, saya berbicara dari sisi kontranya itu mungkin banyak yang terjadi ya, kalau dibilang mungkin pembagian seperti begitu ya, sembako dan segalanya. Cuman bagi masyarakat pada umumnya melihat hal itu ya sudah hal yang lumrah. Mereka harus berjalan tetap survive dengan situasi yang ada. Hal yang positif dari hal ini satu itu, saya bersyukur dengan adanya corona pandemi ini, COVID-19 ini, saya punya masyarakat kembali berbudaya, yaitu berbudaya berkebun. Itu sesuatu yang positif sekali, luar biasa. Iya. Yang selama ini saudara-saudara sudah lupa untuk menggarap kebunnya. Hari ini dengan adanya pandemi ini jadi sesuatu yang luar biasa. Semua kembali urus kebun seperti para leluhur terdahulu ya. Semua hidup dari kebun. Oke. Nah, kakak kalau misalkan mungkin di dunia penerbangan nih, kakak kan sebagai pilot kan di Trigana. Nah, pada saat awal pandemi ini hingga sekarang, apakah kakak tetap ada beberapa kali penerbangan atau bagaimana kakak yang kakak rasakan sekarang? Saya kebetulan pas terakhir setelah awal pandemi saja saya terbang 1 minggu ya. Setelah itu ya kita terbang, setelah itu tetap masih pelayanan, cuman lagi off selama hampir 3 bulan ini. Saya off, tidak scheduling karena memang satu ya, kita di sini dibatasi, tidak boleh aktivitas masuk daerah-daerah yang sudah memang di PSBB ya. Jadi kita cuman hanya berapa tempat yang kita layani. Oke. Terus pada umumnya kita biasa layani kan penumpang dengan
kargo, cuman karena tidak ada pergerakan manusianya, akhirnya tidak ada penumpang. Yang kita layani full kargo. Full kargo. Itu pun yang kita angkat paling bantuan kita angkat itu ya bantuan ya seperti sembako dan segalanya gitu. Oke. Ya memang ada terjadi banyak kita punya jam mungkin satu hari paling 2-3 jam yang kita terbang. Pada awalnya kan bisa 5-7 jam. Oke. Berarti awalnya bisa 5-7 jam, sekarang karena memang jadi sepi. Ada pengurangan ya Kak, pengurangan jam penerbangan ya Kak. Pengurangan. Ya, bahkan sehari juga kita tidak tergantung, kalau ada muatan kita terbang, kalau nggak ada ya kita standby di mes. Oke. Kakak mohon izin, saya mau tanya, kan Kakak ini memang kan di Trigana Air kan lebih banyak ke mengangkut penumpang atau penumpang juga, kargo juga iya. Sejauh ini yang Kakak Ya. Kalau sejauh ini kebetulan saya terbang itu dengan pesawat Twin Otter. Kita layani daerah-daerah yang restricted area yang terbatas, mungkin pesawat berbadan lebar tidak masuk. Kita Twin Otter, saya terbang pakai Twin Otter. Kita masuk di daerah-daerah yang daerah pemekaran baru kabupaten itu memang di situ kita angkut ya, ada penumpang, ada kargo, jadi semua yang memang satu-satunya transportasi saat ini kan lebih banyak menggunakan udara. Jadi kita hampir semua apapun kita layani, baik itu kargo dan penumpang. Oke. Kakak, boleh dong Kakak cerita ke kita suka dukanya Kakak selama melakukan penerbangan atau melayani masyarakat Papua, utamanya di pegunungan. Pasti dong Kakak suka dukanya, mungkin apakah sering mengalami cuaca yang kurang, karena kan mungkin kita tahu bahwa di pegunungan kan banyak sekali kadang-kadang kan cuacanya kita mengikuti cuaca ya Kak, kalau misalkan penerbangan atau apa gitu-gitu. Ada nggak suka duka yang mungkin Kakak alami selama hampir 10 tahun lebih atau 15 tahun lebih di dunia penerbangan Kak, yang bisa di-share ke teman-teman cerita? Ya, terima kasih. Jadi suka dukanya banyak suka dan banyak dukanya ya. Ya, saya cerita dari mana? Kalau dari dukanya itu mungkin ya dari dukanya dulu. Dari duka dulu. Dari duka dulu ya. Iya. Kalau dukanya ya mungkin kita ketemu hambatan cuaca, tapi sebenarnya itu bukan duka sih, itu ya. Artinya dalam pekerjaan kita, jadi kita tidak melihat bahwa itu sesuatu yang harus kita berduka, kita layani karena itu pilihan dari bagaimana kita memilih, kita mau jadi sopir udara ya, istilahnya pilot gitu. Istilah saya sopir udara sih. Jadi yang saya kakak ini selalu merendah hati. Ya. Aduh, amin. Ya, kita harus gimana pun kita di mana ya. Jadi yang saya melihat dukanya itu mungkin kita tidak bisa layani masyarakat secara maksimal ya. Terus artinya banyak yang membutuhkan. Kadang-kadang kita melihat di lapangan, kita masuk, waduh, kita punya pesawat, punya kapasitas seperti begitu. Terus masyarakat yang ingin keluar atau masuk itu banyak. Akhirnya ya kita tidak bisa, harus ada batasan. Dan saya melihat sebagai anak daerah ingin ya kita layani semaksimal mungkin, tapi kemampuan kita dengan fasilitas kita yang hanya segitu ya kita maksimalkan. Tapi ya luar biasa, kita bisa layani walaupun tidak tepat waktu. Kadang-kadang cuaca itu yang membuat kita sudah siap dari pagi, tiba-tiba ada, waduh, tempat yang kalian mau pergi ini masih mendung, masih hujan, masih begini. Waduh, kita ingin cepat selesai ya. Itu dukanya di situ. Kita tunggu ya. Setiap orang pasti tidak mau tunggu kelamaan menunggu ya. Cepat selesai. Ya di situ. Terus mungkin ya dalam pasar terbang ada trouble, mungkin kita punya satu mesin ada fail begitu. Ya akhirnya kita terbang dengan single engine. Kadang-kadang pikir, waduh,
ya secara manusia, waduh itu resiko saya harus hadapi. Tapi kita bersyukur di situ kita bisa melihat bagaimana kemuliaan Tuhan bahwa Ya. kita mau sehebat apa, pesawat secanggih apa, tapi kita selalu dilindungi sama Tuhan. Ya. Itu yang selalu kita melihat dari sisi itu. Jadi kalau sudah ketemu cuaca atau mesin seperti begini, ya satu hal kita prepare, tapi semuanya kita serahkan sama Tuhan. Ya. Terus mungkin ada trouble kalau sudah di daerah pedalaman, begitu kita punya mesin trouble dan kita harus nginap, ya kita nginap sesuaikan. Ya mau tidur di gubuk kah atau di rumah masyarakat, ya kita harus menyesuaikan. ambil risiko itu. Iya, ambil risiko itu ya. Menyesuaikan ya. Ya. Jadi tidak bisa, saya kalau mungkin teman-teman yang terbang di airline dengan yang terjadwal yang ini, pasti orang pada melihat, ini gagah punya ini, dijemput, diantar, tinggal di hotel. Tapi kalau kita, ya maaf kata, mau tinggal di hotel saja ya tidak mungkin di daerah kampung. Tapi kita menikmati itu semua, bahwa ya itu resiko dari pekerjaan. Ya, kalau dari bagian yang sukanya itu, ya satu bangga bisa layani dengan profesi yang ada, bisa layani masyarakat di kampung. Terus artinya banyak juga adik-adik anak generasi yang pingin sekolah seperti kita untuk jadi pilot, jadi profesi ini, ya itu bersyukur. Terus satu, selama ini kita berpikir mungkin hanya mungkin teman-teman dari luar Papua atau dari teman-teman orang dari luar negeri yang bisa jadi pilot sampai di daerah pedalaman, karena ini kita tidak mungkin. Tapi satu kebanggaan bahwa kita juga bisa, orang Papua juga bisa. Yang penting kita punya keinginan, dan itu yang jadi semangat saya untuk selalu terbang di kampung-kampung untuk jadi motivator buat adik-adik di belakang kita, supaya mereka juga punya keinginan, cita-cita untuk melayani masyarakatnya. Seperti itu. Wow, luar biasa banget. Salut saya sama kakak. Hormat sekali lagi. Hormat adik. Aduh. Kakak, kalau misalkan pernah nggak kak, misalkan kakak atau enggak, misalkan saya balik pertanyaannya, kakak ada hal yang sangat mungkin dibilang berkesan. Ada nggak hal yang berkesan di mata seorang kakak Denny selama kakak penerbangan di Trigana Air, yang mungkin apakah misalkan kakak nginep di daerah terus kakak dibawakan makanan buat kakak balik lagi penerbangan gitu, atau misalkan hal-hal unik apa yang mungkin kakak rasa pada saat mungkin nginep di warga kah, atau bagaimana yang mungkin sampai sekarang itu berkesan banget di mata seorang kakak Denny Jigi Balom hingga saat ini di dunia penerbangan? Iya, yang sangat terkesan mungkin saat saya di Ilaga. Padahal itu saya waktu trouble engine saya trouble satu karena generatornya fail, saya nginap di situ hampir 2 malam. Nah, di saat saya nginap itu, di situ di Ilaga itu memang ada keluarga besar juga di situ. Tapi di saat saya di situ, itu ada waktu mungkin adik dengar ada perang. Terjadi pertikaian antara 2 kelompok warga di situ yang akhirnya berkelanjutan sampai memakan korban. Kebetulan di saat-saat itu yang berperang juga itu kan masih dari lingkungan keluarga juga. Jadi ya kalau saya melihat di situ, saya harus mungkin nginap di tempat saudara karena ada keluarga di situ, warga di situ kan kebanyakan ya. Begitu saya sampai, terus saya tanya sama saya panggil Om, kira-kira saya bisa nginap di mana? Beliaunya katakan, kamu jangan nginap di rumah saya atau di ini karena kita lagi perang. Jadi kok biar nginap di orang yang perwakilan Trigana saja yang ada di Ilaga. Jangan di kita karena kita lagi perang. Saya bilang ini keluarga ya. Saya bilang kenapa perang? Ternyata memang saya tidak boleh di situ. Satu hal untuk saya diprotek, dilindungi, bahwa ini dilindungi sama keluarga. Terus jangan terlibat di situ karena nanti masalahnya panjang dalam arti kalau mereka pas lagi perdamaian
karena saya juga libat di situ, saya harus bantu sumbang ya artinya untuk perdamaian di situ. Terus yang satu mereka jaga supaya ya artinya memprotek saya gitu. Jadi saya terkesan, aduh, ini keluarga, kita tahu, mereka tahu saya ada datang di situ, tapi mereka memprotek saya luar biasa yang saya tidak bayangkan. Ya artinya kan kalau di mana-mana, wah sudah, ini kan saudara yang datang, jadi ke rumah langsung, nginep di sini sudah. Tapi karena situasi hari itu seperti itu ya, saya pun maklumi, dan hal itu yang sangat terkesan saya. Itu satu di Ilaga. Yang satu yang sangat berkesan, yang satu itu di satu itu di daerah Intan Jaya, Sugapa ya. Ya, itu Sugapa ya. Adik mungkin sudah pernah ke sana atau sudah dengar. Itu saya begitu landing pagi-pagi, flight pertama sekitar jam 7:30 saya sampai di sana. Ada bapak-bapak datang, karena dia lihat saya datang terus salaman, selamat, dia sapa saya, selamat pagi anak, apa kabar? Saya bilang begituan, kabar baik. Terus, anak, maaf, bapak mau tanya, anak punya kampung di mana? Ya saya. Terus saya bilang, bapak, kampung saya itu Tiong. Beliaunya mundur sekitar 4 malah dari pesawat. Beliaunya menangis. Oh ya? Menangis, habis itu datang lagi semperin, terharu beliaunya. Terus semperin saya lagi, terus bilang, anak, terima kasih, puji Tuhan. Saya terharu, saya menangis, saya bangga. Ternyata jadi bapak ini ceritanya, baru setelah dia menangis, dia datang, baru dia mulai cerita kalau beliau itu kampungnya di Sugapa, dulu sekolahnya tuh di kampung saya Tiong, dia jalan kaki. Dari Intan Jaya sampai di Lani Jaya itu perjalanannya hampir seminggu lebih. Kalau orang yang kuat jalan ya, orang asli. Kalau kita ya mungkin saya pun ikut terharu karena satu hal, saya terbang saja saya lihat gunung, jalannya berkelok-kelok, terjal curam begitu. Iya. Terus si bapak ini pergi di zaman 70-an hanya untuk sekolah karena saudaranya itu guru di kampung saya. Jadi dia pun sekolahnya sekolah SD loh di kampung saya di Tiong. Ya, itu artinya luar biasa. Yang hari ini ya kita terbang saja kita masih melihat jaraknya, medannya begitu. Yang dulu belum ada transportasi pesawat, mungkin yang ikut ya mungkin orang-orang tertentu ya. Iya. Nah itu yang sangat berkesan sekali selama karir saya terbang, saya lihat di situ dua hal itu yang terkesan. Dan hampir setiap tempat yang saya masuk itu ada keluarga. Jadi kadang-kadang teman-teman pilot yang lain, loh kok kamu orang Lani Jaya tapi ada keluarga di Mulia, ada di Ilaga, ada di Nduga, ada di sini. Saya bilang ya kalau kita mau cerita itu nanti ceritanya panjang, tidak bisa kita sambil kerja cerita, nanti ada waktu kita duduk ngobrol. Gitu. Itu yang terkesan dalam karir saya setelah ini. Kalau kita ngomong tentang Papua itu nggak ada habisnya, baik itu dari eksotisme, keindahannya, ataupun saya mengalami banget bahwa masyarakat Papua itu sangat welcome ya kakak, tidak memandang dia bukan orang Papua, dia orang Papua. Dan waktu itu pas aku jujur sih kak, pas aku pertama kali ke Papua kan, waktu itu pertama kalinya ke Papua Barat kan, ke daerah pesisir. Terus kemudian aku turun ke daerah Papua. Pertama kali aku itu ke Wamena. Itu luar biasa banget penerimaan masyarakat asli Papua, dalam artian teman-teman di Papua di Wamena itu juga kau seperti saudara saya sendiri seperti itu. Meskipun kau bukan asli Papua, tapi saya menganggap kau itu seperti anak. Dia menyebutnya anak. Pasti. Kau itu seperti anak saya sendiri seperti itu. Dan itulah yang saya sampai sekarang kenapa saya jatuh cinta banget sama Papua, sama
semuanya yang ada di Papua. Itulah mungkin yang membuat kadang-kadang kan Amin. Terima kasih. orang terlalu mindsetnya, Papua orangnya galak ya gitu ya. Sebetulnya enggak loh. Hanya casingnya aja bukannya galak, padahal sebetulnya hatinya tuh sangat mellow. Aduh, itu sudah. Melo seperti lagu-lagunya Rinto ya. Itu. Anyway, Kakak, kita bahas yang selanjutnya. Siap. Kakak ini kan sekarang Oke. fokus juga untuk mengangkat kelokalan kopi, ya kan? Yang dimana Kakak sekarang tinggal di Wamena. Kakak juga mengangkat tidak hanya kopi Wamena, tapi kopi Tiom, kopi berbagai kopi di Papua Kakak angkat gitu kan? Kenapa seorang Kakak Denny mengangkat kopi kembali untuk diperkenalkan ke masyarakat lebih luas, utamanya tidak hanya di Papua tapi juga nanti bisa dinikmati oleh teman-teman di luar Papua gitu kan? Amin. Terima kasih. Ya, jadi kalau istilah saya itu buah kopi, buah sahabat. Jadi di sini kopi ini ya memang kalau saya ini keturunan dari kakek saya itu sudah jalankan itu. Iya. Dia waktu misi ikut misionari. Iya. Kakek saya salah satu penginjil, dia sama misionari dikasih bibit kopi untuk dia setiap pelayanan ke daerah-daerah disuruh tanam, tapi tidak tahu maksudnya apa disuruh tanam itu. Tapi kakek saya setiap itu dia buat tanam. Dilanjutkan juga dengan bapak saya. Kebetulan bapak di pemerintahan setiap sampaikan itu untuk menanam kopi. Anak-anak kalau sekolah harus punya kebun, selain kebun ternak. WAM, WAM itu babi ya. Ya nanti terus berkebun bawang putih, bawang merah. Ya waktu belum ada otsus, jadi itu jadi sumber pendapatan penghasilan untuk menyekolahkan anak-anak. Yang hari ini notabene mungkin anak-anak yang sudah pejabat teras di tanah Papua itu kebanyakan hasil kebun dari tua keluarga. Bapak saya itu urus kebun, berbicara tentang satu itu yang paling vokal dibicarakan itu kopi. Karena dari kakek di rumah juga ada kebun, itu mulai tarik. Sejak begitu saya merantau 5 ke Bandung, kebetulan saya bawa satu green bean ya. Ya. Untuk memperkenalkan nih teman-teman, ini kopi, ya. Terus tanya, ini dari Wamena, tapi saya di Tiom, kampung distrik Tiom, jadi ini dari kampung saya, gitu. Itu 95 sampai, jadi, ya, syukur karena dengan ini setiap itu ketemu teman suka, akhirnya banyak teman juga, gitu. Itulah. Ya. Kakak, tapi aku mau tanya deh Kak. Kakak mau tanya deh. Setelah saya pulang. Mohon maaf. Boleh nggak dilanjut Kak? Sorry. Oke. Saya lanjut sedikit ya. Jadi dari situ saya pulang ke Wamena. Saya kelahiran di Tiom tapi tinggal saya di Wamena. Jadi ya kita semua dari Wamena di sini. Saya mulai coba lagi memperkenalkan. Kalau keluar saya sudah tahu teman-teman sudah suka. Bagaimana mereka semangat lihat karena kopi dari kita organik, ya itu yang mereka suka. Akhirnya saya coba memperkenalkan di lokal sini ke beberapa teman-teman juga, adik-adik juga yang punya usaha kopi baik di Wamena, di Jayapura dan beberapa daerah di Papua. Ya, cuman memang kenapa sampai hari ini saya geluti itu karena saya lihat sesuatu yang luar biasa. Komoditi ini unggulan, tapi tidak diseriusin, dianggap ini cuma hanya tanaman bisa saja, dan tidak secara nilai ekonomi di masyarakat itu belum sebaik petani. Artinya kalau kita mau lihat hari ini petani kita suruh mereka untuk usaha kopi tapi harganya belum
baik di kalangan mereka. Artinya harga beli green bean mudahnya itu belum seperti begitu. Akhir ya, cerita bisa. Gimana Kak? Halo? Iya gimana? Iya, saya lanjut beritanya. Iya lanjut ya, siap. Saya lanjut ngobrolnya. Ya, jadi saya lanjut. Belum, saya masih lanjut lagi nih. Ya. Jadi ya ini karena masalah kopi ini sama seperti kita menikmati cita rasa, kita jaga kualitasnya. Iya benar. Bukan saya punya yang terbaik, dia punya yang baik. Nah, ini yang saya mau edukasi kepada semua teman-teman siapa. Ya. Ya saya syukur karena ya dengan kopi ini saya mulai serius itu di tahun 2017. Sudah sampai dengan, artinya dulu saya cuman memperkenalkan tuh green bean-nya doang. Cuman setelah 2017-18 itu sudah coba dengan roast bean dan bubuk. Akhirnya saya bikin saya punya brand itu yang namanya Tiom. Ini adik dan teman-teman harus tahu bahwa Tiom itu bukan nama tempat, tapi saya pakai bahasa daerah semua, bahasa daerah saya terutama itu bahasa Lani. Tiom yang dalam arti yang artinya saat ini. Itu saat ini. Itu yang di tulisan Tiom saya bikin di Honai, tapi bijinya biji kopi. Itu filosofinya bahwa segala sesuatu kita harus bercerita dalam Honai. Honai yang dalam arti Honai Kunume atau Pilamo, itu Honai laki-laki yang kita berbicara untuk di situ. Jadi kita sambil menikmati kita punya hasil kebun kopi ini, kita sambil duduk cerita apapun di dalam Pilamo itu. Itu ajakan saya seperti begitu. Ya. Karena yang tadi adik bilang, kok saya dari luar datang ke sini orang bicara ini, tapi kesan adik yang adik sampaikan bahwa saya dianggap sebagai saudara, sebagai anak. Inilah yang seharusnya teman-teman atau siapapun, itu yang saya punya. Ini selalu saya bilang, selain buah kopi, buah sahabat, yang satunya datang, duduk, dengar, bicara baik. Artinya ini yang harus siapapun, biarpun kita mau seorang petinggi atau masyarakat atau apapun, dia punya derajat itu sama. Tapi datang ke Honai kita duduk, datang kita salam, kita bercerita, kita saling memperkenalkan. Bapak, saya ini anak dari sini, saya datang cerita dengan Bapak maunya begini. Itu yang saya sebut datang, duduk, dengar, bicara baik. Seperti begitu adik. Datang, duduk, dan bicara dengan baik. Datang, duduk, dengar, bicara baik. Ya. Tuh kabar dan itu kayaknya kalau ngomong Papua nggak ada habisnya. Ya. Gimana kakak tadi? Ada lanjutin lagi? Ada. Yang saya mau lanjutkan lagi tadi itu begini adik. Tadi yang adik masih bilang kenapa sampai saya bergelut di kopi seperti begitu. Tujuan saya itu karena saya bukan harus lebih. Saya tidak menonjolkan bahwa kopi, terutama karena saya punya brand sudah ada yaitu Tiom, jadi saya yang lebih baik dari saya punya teman-teman yang lain, tidak. Tapi Tiom ini sebagai contoh untuk bagaimana siapapun mau datang ambil kopi di tanah Papua, dia harus sebut, karena harus punya brand lokal juga, keluarga, supaya mereka tahu kita dihargai. Hari ini kan ada salah penelusuran, begini, bukan salah, tapi teman-teman yang ambil green bean nggak pernah sebut spesifik lokasinya. Artinya ini hanya sebut kopi Wamena. Padahal Wamena itu kan cuma nama ibu kota. Padahal kan ada kampung di seputaran Wamena yang punya kebun, punya warga. Sedikitnya angkat nama kampung atau nama petaninya. Ini kan
ibarat kita mengangkat supaya masyarakat itu semangat untuk lebih serius mengurus kebunnya. Ya. Ini yang saya buat brand seperti begini, bukan mosok modern, mosok gini, tapi bagaimana kita tertib. Ya, yang tadi istilahnya saya ada sebut datang duduk bicara baik. Berarti kan kita datang, Bapak, permisi, Bapak punya kopi nih bagus. Kita mau begini, tapi mungkin kita nanti tulis Bapak punya nama kah, Bapak punya kampung kah, Bapak punya kelompok kah. Ini yang perlu kita sampaikan hal-hal begini, adik. Benar. Kakak, saya mau tanya, di yang kakak angkat tadi kan lebih kepada kopi tiom gitu kan. Nah, di kakak sendiri ada berapa macam kopi sih Kak yang diangkat ke masyarakat dan yang diangkat untuk diperkenalkan kepada masyarakat pada umumnya? Jadi kalau di kita kebetulan di daerah pegunungan di Papua ini hampir semua itu kopinya itu berjenis Arabica ya. Arabica ya. Karena dia di atas ketinggian 800 ya. Arabica. Di sini ada berbagai tipe, ada yang Tipika, ada Liniers, ada Kartika. Cuman itu ya nama klasifikasinya. Tapi kalau hampir cita rasanya itu sama, itu Arabica. Oke. Jadi prosesnya itu kalau saya hari ini kembali ke masyarakat karena lokasinya. Kalau dia mau prosesnya natural, yaitu dia jemur dengan hanya kulitnya, jadi cerinya setelah dipetik karena tidak punya peralatan untuk untuk pengupas cerinya, akhirnya dia harus jemur langsung dengan ceri. Tapi memang agak lama keringnya. Itu natural proses. Sama full wash itu kalau dekat air dan punya alat untuk pengupas itu full wash. Sama full wash sama satu honey proses. Tuh. Jadi ada tiga ini yang saya sementara berikan kepada petaninya untuk mereka sesuka hati mereka. Jadi saya tidak paksa yang saya mau, tapi ikuti apa yang mereka ingin, yang mereka bisa lakukan dulu. Sambil kita belajar sama-sama. Sambil berproses ya. Karena saya kan bukan background school saya kan pertanian bukan kan, jadi ya saya juga belajar dari mereka. Jadi sama-sama belajar. Tapi kan sejauh ini sudah kakak sudah menjual ke Jawa kah, atau ke Sulawesi kah, atau misalkan teman-teman nih, Kak, saya mau dong kopi ya yang kakak angkat ini yang tadi kakak sudah sampaikan, itu bisa didapatkan di mana Kak, dan apakah bisa dikirim via online kah atau bagaimana kah gitu? Puji Tuhan, ini jadi akhirnya dengan itu cerita kopi buah sahabat. Saya waktu di Jakarta kalau pas begitu medical check up atau ada mandatory kan harus berangkat ke Jakarta, saya selalu bawa kopi. Setelah saya adik-adik olah di sini jadi bubuk, saya bawa. Pertamanya saya suka dengan ngobrol dengan teman-teman yang dibilang kopling ya, kopi keliling yang di Jakarta yang pakai termos. Ya, saya suka diskusi dengan mereka. Jadi pertama saya di sana, saya bawa hasil olahan dari kampung, sudah jadi bubuk, saya kasih ke mereka. Ya saya beli yang mereka punya, yang mereka jualkan. Tapi saya bilang, ini coba rasa dari kampung saya, bisa nggak? Kalau enak, kalian suka, nanti saya kirim, kalian jual sama seperti begini. Saya kasih 2 bungkus. Kayak ada satu teman saya ketemu pas di Bundaran AI. Setiap saya itu di Bundaran AI sama Surapati. Kasih. Begitu besoknya saya ini ketemu, Kakak, saya belum bisa jual. Tapi maaf Kakak, kenapa belum bisa jual? Kakak,
Tadi pagi kita sambil beres-beres, kita punya peralatan sepeda dengan teman-teman semua, kita mau ini. Saya coba buat putar kopi yang kakak kasih, saya kasih ke teman-teman. Ternyata terlalu enak kakak, jadi kita tidak mau jual, biar kita pakai. Aduh, terlalu enak kakak. Iya. Wah, saya bilang ya kita sama-sama baku support mau cari uang, tapi Iya. gimana kalau seperti begini ceritanya? Tapi ya saya bilang ya tidak apa-apa, saya memperkenalkan, artinya bagaimana Ya. saya tidak ada batasan untuk menikmati kopi kita yang Ya. kita dapat itu mau siapa saja. Jadi ketemu teman, akhirnya ya jadi teman, jadi sahabat. Iya, benar-benar. Jadi mereka ya sudah kalau gitu. Mereka tanya, kakak masih ada lagi? Maaf, itu cuma contoh. Jadi nanti saya pulang lagi ke Papua. Kapan kakak pulang? Wah, jadi Iya. mereka berharap kalau setiap saya ke Jakarta, inginnya saya bilang, ya mereka mau saya bawa hanya untuk mereka konsumsi, bukan mereka mau tolong jual. Iya. Sampai dibilang, ya kakak kalau ini satu bungkus begini berapa, kita belilah untuk kita minum. Nah, di situ setelah itu saya ketemu dengan ada sahabat juga, ketemu. Itu dia lihat karena dia orang branding, dia ini sekarang wah akhirnya dia lihat kopi ini, dia awalnya tidak pernah menikmati kopi, tapi begitu Nyobain. saya paksa dia coba, ya nyobain, ya dia jadi suka, akhirnya dia gencar. Puji Tuhan kita dengan dia punya jejaring, kita bisa masuk sampai di Sarinah. Wow. Ketemu dengan Pangura. Iya. Ya, tadi kita sampai ketemu dengan teman yang di Jakarta. Ya, bahwa saya ketemu dengan Pangura di Sarinah. Nah, disitulah tempat Sarinah itu Window of Indonesia ya. Iya. Saya kira dulu Sarinah tempat kita nongkrong-nongkrong waktu kuliah saja, ternyata itu salah satu BUMN yang punya fungsi yang sangat vital ring satunya Republik ini gitu. Betul. Saya juga tidak tahu toh. Ya kebetulan. Ya jadi saya punya brand Tiom itu sama teman, diajak kita ke kementerian, di Haji kita daftar. Nah jadi Tiom ini, brand ini udah jadi salah satu dari Papua yang kita sudah daftar dari petani kampung dengan kopi lokal. Kita daftar, akhirnya imbasnya diikuti sama teman-teman dari Pegunungan Bintang pakai nama Okium, Rimba Kakupi dari Yapen. Terus Aluama, ya itu dia punya kopi robusta. Terus dari Wamena sendiri Aluama Hubulama itu dari Bapak Hubertus Marian. Ya mereka ini sudah terdahulu sudah ini. Cuman sayangnya karena mungkin jejaring koneksi ya, puji Tuhan kita bisa connect sama-sama. Jadi yang Tiom ketemu dengan kementerian dan BUMN dalam hal ini Sarinah, akhirnya mereka serius melihat, wah ini potensi komoditi yang unggulan di daerah, tapi bagaimana cara dibuatnya seperti bagaimana. Yang saya merasa bersyukur sekali satu, karena BUMN ini Sarinah, Pangurah dengan jajarannya itu mau mengikuti cara kita di kampung. Artinya kalau cara di kota begitu kita butuh sekian harus penuhi hari ini dan langsung tercover semua. Tapi kalau cara di kampung kan adik sudah datang sampai di Wamena, tahu lah. Ada banyak. Kalau dibilang ada banyak, padahal cuma satu karung. Itu kan seninya kan di situ. Benar. Ada adik aja sudah banyak di belakang situ. Satu karung. Iya. Satu karung itu ada banyak. Itu
Terus dengan teman-teman ini mereka pas ada jalan-jalan keluar Ya. ke Sakagayo Jepang, memperkenalkan kopi kita, Wah. brand dari Tiom itu. Wah, ini organik luar biasa. Langsung bilang, ada nggak per 2 minggu 3 ton? Waduh, begitu teman sampaikan, Pak Cedeni, ini dari Sakagayo Jepang ini dorong sudah minta bisa ekspor 3 ton. Aduh, jangankan 3 ton, 30 kilo saja kita harus tunggu. Iya. Tapi itulah salah satu keunikan yang mungkin nggak terjadi di daerah lain, Kak. Hanya ada di Papua, Kak, seperti itu, Kak. Iya, luar biasa. Benar. Ya, jadi dari situ berlanjut. Akhirnya kita pun diperhatikan sama teman-teman. Ya, jadi ini kita secara birokrasi itu pemerintah dan BUMN, tapi secara ini itu sahabat kita karena semua mau jadi sahabat kita orang di kampung kecil, tidak di ini, tapi kita punya sahabat-sahabat, punya posisi kedudukan dalam jajaran pemerintah maupun BUMN. Itu yang kita syukuri di situ. Dengan sahabat ini kita punya, Tuhan hadirkan sahabat-sahabat ini untuk mengangkat kita punya komodi yang di daerah, komodi lokal. Nah, ini pun diikuti dengan beberapa daerah di luar Papua, masuk NTT. Dia punya komoditi juga dari Alor, terus dari Bogor, Jawa Barat, dari Bogor juga ikut gaya kita dari kampung. Wow. Ya. Terus ini karena kita mengangkat yang saya pakai Tiom, semua itu saya pakai bahasa daerah. Ditanya kenapa dia ini pakai bahasa daerah? Ya katanya disuruh cinta budaya. Terus kenapa kita harus pakai bahasa lain? Iya. Saya kan harus mempertahankan saya punya bahasa, saya punya tradisi, saya punya budaya. Setuju. Kalau saya pakai bahasa lain, saya harus jadi orang yang harus mengerti orang lain. Tapi sampai kapan orang harus mengerti saya? Bahasa saya saja nggak mau dipahami, iya kan? Itu, tapi saya bersyukur karena Sarinah ini merespons dan saya hanya kirim ke mereka itu per 5 kilo. Tidak banyak. Tidak banyak 5 kilo ya? Ya, 5 kilo. Tapi mereka yang nanti distribusi. Jadi kalau teman-teman yang mau ambil, silakan ambil di Sarinah. Dan tapi ini dengan sahabat-sahabat mereka menambah titik koma dan ini akhirnya kita kampung kita sudah bisa kerjasama juga dengan penerbangan Citylink. Kita bisa kirim dari Jayapura ke luar Papua. Wih, keren. Terus kita juga kita bersyukur kita di kampung. Kita punya sahabat-sahabat yang punya kemampuan bisa IT, kita sudah bisa lakukan QR code juga. Nantilah saya kayak adik kita punya QR code, kita belajar bagaimana kita keren. punya ini. Jadi dengan kopi ini ketemu sahabat-sahabat yang luar biasa. Ternyata mau mendukung kita punya hasil komoditi dari kampung. Jadi banyak yang request tanya bagaimana, saya bilang maaf kita di sini karena kita punya keterbatasan dan satu hal yang kerja dengan saya kita yang ini yang adik hari ini yang mungkin adik biasa follow di IG saya dan FB saya yang sahabat-sahabat itu yang kita cara menikmati kopi dengan gaya di pinggiran sungai, mereka itu yang mengelola semua ini. Artinya mungkin
hari ini orang underestimate adik-adik yang ada di pinggiran, yang mungkin adik sampai di Wamena kan bilang itu anak jalanan, itu anak kaibon. Ah, saya salah satu kakak yang tidak suka orang sebut dia itu anak jalanan atau anak kaibon. Oke. Karena mereka dilahirkan, mereka sudah punya nama dari orang tua. Iya. Ya. Dan kita bukan siapa-siapa, jangan kita sebut mereka itu seperti begitu. Iya. Karena itu kita mengkukuhkan mereka sebagai sesuatu yang tersisih, dan mereka punya komunitas sendiri yang akan akhirnya tidak akan keluarga-keluarga lain tidak akan nyaman. Nah, ini yang saya berusaha ya dengan gaya saya bergaul dengan siapa saja. Sampai di sini pun saya mau bergaul dengan sahabat-sahabat ini untuk kita sambil berkebun, mengumpulkan hasil komoditi ini. Jadi ajarkan mereka, walaupun mereka secara pendidikan formal belum seperti teman-teman yang lain ya. Tapi belajar bagaimana kembali secara budaya, kerjasama, kegotong royongan ini yang perlu kita angkat seperti begitu, adik. Jadi teman-teman kalau misalkan jadi itu mungkin secara gimana Kak? Lanjut. Oh, lanjut. Oke, baik. Lanjut tadi. Jadi teman-teman kalau misalkan kalian mau cek Instagramnya Kakak Denny Jigi Balom, itu di Instagramnya yaitu @jigibalom. Terus kemudian kalau Facebooknya adalah Denny spasi Jigi Balom. Nah yang menarik juga yang pernah Kakak Denny posting yaitu kalau nggak salah di sekitar tanggal 20 Juni beliau memposting tentang proses manual roasting yang dilakukan oleh teman-teman adik-adik sendiri di Papua gitu kan. Kemudian kisah-kisah bagaimana Kakak juga bercerita juga tentang tentang kopi, melalui kopi Kakak bercerita. Kemudian juga banyak banget memang Kakak banyak melibatkan adik-adik di sana gitu kan untuk memproses kopi Tiom itu sendiri, orang-orang hebat seperti itu. Nah, jadi teman-teman sekali lagi kalau emang buat kalian pengen pesan ataupun misalkan kalian berada di Jakarta bisa dipesan di Sarinah ya Kak. Kalaupun misalkan kalian juga pengen DM langsung Kak Denny ataupun chat langsung Kak Denny juga boleh ya Kak. Nanti aku sekali lagi promosiin boleh. Instagramnya Kak Denny itu di boleh. Balom, siap. ataupun Facebooknya di Denny Jigi Balom. Jadi kopi Tiom ini adalah kopi asli yang dibuat langsung oleh adik-adik kita yang kita sayangi di tanah Papua gitu ya Kak. Di sini juga tuh kakak Denny juga memperlihatkan bagaimana adik-adik dari proses awal bijinya hingga sampai packingannya itu di semua di share di situ dengan Kakak Denny juga sebetulnya adalah fotografer yang aku bilang sangat keren banget nih. Pilot iya, pengusaha kopi iya, fotografer juga, pemandang. Kakak Denny hasil fotonya foto-foto pemandangan semua. Kalau dibilang di Papua tuh kita salah foto aja udah keren, apalagi bisa foto gitu. Waduh. Ya. Artinya itu adik saya membagi saya bukan fotografer tapi apa yang saya lihat saya cuma mengabadikan biar teman-teman lain juga menikmati lewat gambar-gambarnya aja gitu. Tadi ya Kak Denny juga bilang ya, yang Kak Denny kan mengembangkan komoditas kopi ini lewat teknologi QR code juga ya. Waktu itu kan Kakak menjadi salah satu pembicara yang membahas tentang buah kopi, buah sahabat dengan beberapa narasumber juga gitu kan. Kemudian intinya banyak lah yang teman-teman Kakak Denny. Jadi please teman-teman, yuk kita support lokal brand. Kalau ada lokal brand yang bagus, kenapa nggak kita support gitu loh? Karena kalau teman-teman Papua sering bilang kalau bukan kita orang siapa lagi, dan kalau bukan sekarang kapan lagi kita mau melakukan aksi ini gitu loh. Karena kita membantu bukan hanya membantu untuk dalam usaha kopinya ya, tapi juga membantu adik-adik dorang juga untuk tetap
semangat, Ya. tetap mau mengeksplor kemampuannya dia, kreativitas dia. Karena kalau kita membeli dari dia juga atau dari teman-teman adik-adik semua yang adik-adik dorang di sana, mereka juga terpacu terus ya Kak untuk ayo kita bikin lagi lebih baik lagi, memperkenalkan lagi Ya. Kiom ini lebih masif seperti itu sih. Iya. Teman-teman. Betul. Nah, anyway Kak, pertanyaan terakhir nih di ruang cerita edisi hari ini. Tapi berharap aku Kak Denny masih harus bisa ketemu lagi, bisa mau ngobrol lagi di ruang cerita di podcastnya. Siap. Karena kalau kita ngomong sama teman-teman Papua ini nggak bisa sejam loh, harus 2 jam. Karena panjang banget yang banyak diceritain itu keindahan dan lain-lainnya. Pokoknya Papua tuh luar biasa lah. Nah, anyway Kak, pertanyaan terakhir dari aku. Adakah saran dari seorang Denny Jigi Balom yang seorang pilot juga seorang pengusaha bagi mungkin teman-teman pengusaha yang mungkin sekarang juga merasakan semua kan di kala pandemi ini kan pastilah memiliki dampak gitu kan. Tapi kan mau bagaimanapun kita harus tetap survive, harus tetap berjuang gitu kan dengan kemampuan yang kita punya seperti itu kan. Kita nggak boleh patah semangat ataupun lemah gitu kan, karena sejogjanya manusia itu makhluk yang bisa beradaptasi. Nah, tapi dari seorang Denny Jigi Balom sendiri, ada nggak masukan atau saran buat teman-teman yang dia harus berjuang mencari nafkah di luar, sama teman-teman yang memang memiliki privilege ataupun kesempatan bekerja di rumah, sama orang yang masih bandel nih Kak, masih bandel di luar karena mereka bosen atau apa? Ada nggak hal-hal inspiratif dari seorang Denny Jigi Balom yang bisa disampaikan ke anak-anak ataupun adik-adik semua yang dimanapun mereka mendengar podcast Ruang Cerita ini? Oke, ya. Jadi kalau dengan adanya pandemi ini, saya dengan beberapa teman-teman, sahabat-sahabat, kita sedang melakukan bagaimana, termasuk adik juga dan beberapa ini kita bercerita tentang komoditi yang ada. Saya cerita tentang kopi. Ini kan banyak yang kita lihat keluar kampung di dusun, bapak mama adik-adik. Mereka ini punya hasil kebun dan memang mereka ingin gimana kita sama-sama support hasil yang mereka punya ini, kita bantu berdagang, kita jualkan mereka punya. Artinya dengan teman-teman kita berbagi sama-sama. Artinya yang mana untuk bagian dari keluarga di kebun, kita yang mengelola sebagai sudah jadi ini, kita bisa distribusi. Bahkan kita bisa libatkan. Hari ini kita akan bercerita, mungkin teman-teman yang rumah punya ini sebagai seniman-seniman atau yang suka butuh panggung lah untuk menyanyi. Tapi kalau belum punya panggung, belum bisa kumpul-kumpul ya, tolonglah menyanyi buat saudara-saudara di kebun supaya mereka semangat dan mereka juga melihat bahwa pandemi ini bukan sesuatu halangan untuk menutup mereka berkreativitas tapi bekerja, tapi ini untuk membuat mereka semakin termotivasi. Orang di kebun harus sesuatu positif, mereka kali urus semangatnya luar biasa. Teman yang di luar jangan berkecil hati. Kita di sini kita saling support. Mau hasil bumi kita kirim tuh teman bisa punya tetangga. Kita tiba kalau kita saling membantu dengan menjual dengan harga yang layak bisa dijangkau oleh siapapun. Jadi kita membuka peluang untuk artinya teman-teman merasa waduh kita sudah di rumah, kita mau makan apa, kita mau bagaimana, tapi ada teman-teman yang kita bisa sama-sama saling support. Artinya ya yang tadi adik sudah bilang, follow dengan Kakak Denny punya IG dan kan melihat ini ada taruh kopi, selain kopi mungkin ada apa, ubi kah, sayur kah, mungkin ada yang butuh, kita bisa kirim. Itu teman-teman bisa olah dari bahan mentah, bisa jadi bahan jadi untuk di mana
semua punya skill, punya kemampuan yang Tuhan kasih. Bagaimana kita memanfaatkan ini sebaik, walau kita di rumah, kita tidak beraktivitas bebas. Kalau untuk teman yang hari ini masih berlalu lalang, tolong di jalanan mana-mana sudah tidak seperti dulu yang kita dapat. Hari ini kita harus kembali, kita harus saling mensupport teman-teman. Jadi hilangkan rasa ego, rasa gengsi. Kita sama-sama, istilah para leluhur dulu, gotong royong itu kita sudah mulai kembangkan mulai hari ini. Gotong royong tidak memandang saya gengsinya saya karena punya profesi begini, tapi bagaimana kita gotong royong untuk menikmati hasil secara bersama-sama. Ya. Oke. Wow, luar biasa banget obrolan hari ini. Sungguh hari Minggu yang begitu luar biasa buat saya. Karena sama-sama Dik, luar biasa. Selain temu kangen juga secara virtual, tapi juga saya mendapat kembali siraman apa namanya motivasi dari kakak seorang Denny Jigi Balem yang memang kembali lagi ya, kita kalau nggak bersama-sama untuk, ataupun tadi leluhur sering bilang kalau kita nggak gotong royong untuk menyelesaikan ini pandemi, ataupun kita tidak bersama-sama bergotong royong untuk membantu lokal brand juga, kita nggak akan maju, dalam artian nggak akan selesai juga nih pandemi. Kalau kita sama-sama bergotong royong, saling membantu sekecil apapun, misalkan kalian dengan membantu di post ataupun meng-like, men-share lagi ke teman-teman lainnya. Ternyata ini ada kopi bagus lagi ini. Itu itu hal kecil yang bisa kalian bantu buat teman-teman lokal brand yang ada dimanapun kalian berada. Dan teman-teman lokal brand yang mungkin juga masih baru atau gimana, tetap semangat belajar, jangan pernah pantang menyerah untuk belajar, karena sampai kapanpun, mau kita umur masih muda ataupun sudah senior gitu, kita harus tetap belajar dan juga tetap mau mendengar, mau belajar dan juga mau melakukan hal itu, dan juga mengevaluasi apa yang sudah kita kerjakan dan terus memberikan yang terbaik buat negeri ini gitu. Sekali lagi Kakak Denny, terima kasih banyak untuk waktunya. Sehat-sehat selalu buat keluarga. Hormat. Saya ada satu lagu, sepatah lagu nih yang kalau sering saya selalu kenang kalau misalkan di tanah Papua, yang seperti ini. Aduh, mama lihat sapu hati sudah tinggi. Wah, luar biasa. Di gunung-gunung, lembah-lembah di Papua. Kakak Denny Jigi Balem, terima kasih banyak. Hormat. Sehat-sehat terima selalu. kasih, hormat. Sama-sama Dik. Sukses selalu. Jangan kapok dan ketemu lagi di lain kesempatan. Kakak Denny. Ya. Adik, mungkin ada saya dari yang terakhir, Adik. Boleh. Kita sudah cerita-cerita. Kita sudah cerita-cerita di sini, tapi saya harap kalau pandemi ini berakhir atau sudah ada PSBB-nya udah dibuka, saya berharap Adik datang untuk cerita-cerita dengan sahabat-sahabat di sini. Adik bagian dari sahabat-sahabat saya di warung kopi Sahabat Kecil Pegasus. Kita butuh inspirator untuk jadi inspirasi buat adik-adik ini. Saya sendiri tidak cukup, saya butuh banyak teman-teman, sahabat-sahabat, adik-adik yang bisa jadi inspirator buat saya punya sahabat-sahabat. Mungkin mereka tidak bisa menjangkau keluar, tapi kalau kita bisa menjangkau mereka di sini dan cerita dengan mereka, itu sesuatu yang luar biasa. Betul. Kesan yang luar biasa buat mereka. Ya. Pasti. Doain Kak. Itu doain. Jadi ya. Amin. Ya. Oke, terima kasih Adik ya. Oke Kakak, terima kasih banyak. Kakak, satu lagi. Kita ada tradisi sebelum mengakhiri ini, kita foto dulu. Foto virtual. Oke. Kita senyum dulu, Kak. Oke, yuk. Siap Kakak, yuk. 1, 2. Yeay, terima kasih Kakak. Sehat-sehat selalu ya. Hormat. Salam buat keluarga. Dan Kakak dan sama keluarga. Dan banyak.
Tuhan berkati. Amin. Wah. Hai, jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe channel YouTube Akang ya. Hatur nuhun.